Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas sebuah alat solder begitu teman-teman. Ya, alat solder. Ini kebetulan mereknya Cellkit teman-teman, mudah-mudahan terpantau. Cellkit ya. Ini terlihat P505 begitu kodenya teman. Ini tadi di kemasannya terlihat 40 derajat begitu teman. Ya seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, mungkin saya akan membahas dimensi dulu teman-teman, dimensi dan fitur yang terdapat pada solder listrik ini. Nah, teman-teman, dan juga akan saya mencatat ya, teman-teman. Sedikit ada catatan pembanding nanti pada saat nanti saya menyimpulkan ataukah saya merangkum begitu teman-teman tentang solder-solder listrik begitu. Ini dimensinya teman-teman, ya, mungkin saya bisa perlihatkan ya. Panjang bodinya ini 19 cm teman. Selanjutnya saya akan mengukur ya. Bodinya ini ada karetnya ya, 16,20. Ini bodinya ya teman-teman, bodi dari selongsong 8,18 mm ya. Kabelnya ini ketebalannya ya 4,59 mm. Ini skrupnya ya, skrupnya 19,85 mm. Ini teman-teman bentuk soldernya ini juga bisa kita buka ya. Pada saat kita mengganti matanya ini teman-teman, bisa dibuka begitu. Mungkin saya bisa ukurkan jenis mata solder yang digunakan 6,32 mm. Ini elemennya, keramiknya ini 37,9 mm ya. Bodinya ini 5,02 mm. Ya seperti itu teman-teman. Juga bisa dilepas ya. Dipasangkan seperti ini. Nah, lalu dipasangkan mata soldernya dan pasangkan selongsongnya. Nanti juga bisa saya buatkan sedikit cerita ya, bagaimana kita mengganti, apakah seperti apa jenis-jenis mata solder yang akan bisa kita ganti-ganti teman-teman. Selanjutnya mungkin saya bisa ukur ya berapa berat dari solder ini ya. Sebenarnya ringan sekali teman-teman ya, ringan ya, tidak mencapai lebih dari 200 gram begitu teman, kisaran ya 100 sampai 150 gram begitu teman. Kita hitung dulu ini dalam gram teman ya, seperti itu. Ini terpantau cuma 81 gram teman. Mungkin saya bisa catat mereknya ya teman-teman, ini Cellkit gitu. Cellkit Cellkit 40 watt, beratnya cuma 81 gram. Terus selanjutnya ya teman-teman, saya ingin melihat ya seberapa cepat dari solder ini memanaskan dirinya ya, sehingga dapat memutuskan ini tenor ini saya seperti yang kemarin-kemarin ya. Dan juga ini saya hidupkan stopwatchnya dulu. Nah seperti itu teman. Stopwatch ya. Nah, matikan dulu ya teman. Dan kita juga pantau di sini wattnya teman-teman. Di sini kemarin tertera
40 watt begitu teman-teman. Nah, pas kita lakukan pencolokan ya 17 watt teman-teman, dan juga stopwatchnya dihidupkan begitu teman-teman. Bisa dipantau teman-teman. Dan juga tenolnya saya akan gantung di sini ya. Ujung dari soldernya begitu teman-teman. Kita tunggu teman-teman ya. Tadi berapa waktu yang dibutuhkan ya, rata-rata tadi ya waktu yang dibutuhkan antara 2,5 sampai 1,25 menit ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, saya membuat video seperti ini cuma dokumentasi sebenarnya teman-teman, sebagai bahan saya bercerita ataukah berdiskusi nanti pada teman-teman di saat saya melakukan diskusi ataukah bercerita-cerita ringan begitu teman-teman tentang alat-alat yang saya gunakan. Ini semua alat-alat yang saya dokumentasikan milik sendiri teman-teman, tidak mungkin saya akan menceritakan alat-alat yang tidak saya miliki teman-teman ya. Tidak ada kapasitas saya menjelaskan alat-alat yang saya tidak miliki ya, nanti berasumsi jadinya teman-teman ya. Masih belum ya, di waktu 1,21 menit ya, dengan watt 16,7 watt begitu teman-teman, turun lagi 16,8 ya. Ini video ya sudah teman-teman, kita stop dulu, sudah tenolnya putus ya teman-teman, sehingga dapat disimpulkan sudah mendapatkan suhu yang ideal ya di waktu 1,39 menit. 1,39 menit. Nah, sekarang akan saya ukur ya berapa suhu yang dicapai ya pada saat ini di wattnya yang 16,5 watt begitu teman. Derajat Celcius, Fahrenheit ya. Ulang lagi, derajat Celcius ya teman. Mohon maaf ya videonya seperti ini ya. Nah, cuma seperti ini yang mampu saya sampaikan dan saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Tidak begitu lengkap dan detail, tapi saya ingin menjelaskan sedikit data lah, kira-kira bisa dibilang pada alat-alat yang saya pergunakan. Ini teman-teman suhunya mulai naik ya, 38, 39, 41. Mungkin deteksi dari alat ini cukup lambat teman-teman, karena saya tidak memiliki alat yang lebih canggih teman-teman untuk memantau suhu, karena keperluan saya belum ya. Nanti jika keperluan saya untuk memiliki alat yang lebih canggih untuk memantau suhu yang lebih cepat dan akurat ya, mungkin diusahakan, disesuaikan nanti ya teman-teman. Jangan sampai mengutamakan keinginan teman-teman, kita mengutamakan kebutuhan teman-teman ya, sehingga ya seperti saya penghasilan tidak begitu banyak ya, cuma saya bisa ya, sekedar mengikuti ya pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan, sehingga saya menyiapkan alat-alat seperti ini teman-teman ya. Kemampuannya semua seperti ini ya, seperti inilah saya bisa manfaatkan dan saya bisa optimalkan teman-teman ya, seperti dalam kesempatan kali ini. Ini cuma saya mengambil sedikit ilustrasi data yang saya mungkin akan bisa ceritakan pada saat saya berdiskusi teman-teman ya. Teman-teman, ini suhunya sangat lambat sekali naik ya, tidak seperti solder-solder kemarin yang saya upload. Apakah mungkin bisa saya dekatkan dulu di sini di pangkal detektornya ataukah sensornya ya. Mohon maaf ya teman-teman, seperti itu, cuma seperti itu ya suhu yang dicapai
Saya juga tidak mengerti kok sangat rendah sekali ya teman-teman. Cuma 61, 62 derajat Celcius yang bisa dicapai ya. Mohon maaf ya teman-teman, cuma ini yang bisa saya akan tulis di tabel ya. Range-nya 50 sampai 60 derajat saja teman-teman. Tidak juga saya mengerti ini kok rendah sekali ya suhunya. Tapi tadi D0-nya ya sudah bisa cair teman-teman. Ya seperti itu. Tuh, bisa cair ternyata teman-teman. Tapi suhunya kok cuma seperti itu teman-teman. Ya, kita ulang lagi ya. Kok malah turun ya teman-teman. Ya, supaya tidak lama kita tulis saja tadi ya, antara 50 sampai 60 derajat Celcius ya yang dicapai teman-teman. Apakah itu real ataukah itu saya cuma menulis suhu di apa? Indikator teman-teman. Anggap saja 60 derajat. Tidak masuk akal teman-teman. Cuma ini bisa cuma mendidihkan air kira-kira ya. Di suhu seperti ini. Jika kita mencelupkan T0 di dalam air yang bersuhu 60 derajat mungkin tidak cair T0-nya teman-teman. Ya, bagaimanapun juga kita harus menulis ini, entah nanti alatnya yang tidak proper ya. Tuh, ya ulangi teman-teman. Turun lagi. Ya teman-teman, mungkin seperti itu video pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini solder mereknya Kocu ya, P505 dengan suhu tadi yang diperlukan cuma 16 sampai 17 watt saja teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas kunjungannya ya. Mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.